Setelah itu, Surya dengan pengawalnya yang sudah memegang Haris segera meninggalkan kantor dengan kepala terangkat tinggi. Melihat Surya dan rombongannya pergi dengan penuh semangat, seorang pegawai pun bertanya dengan cemas, "Bos, apakah kita benar-benar harus menyerahkannya kepadanya?" Meskipun dia enggan memberikan perangkat lunaknya, kedua bos ini selalu memperlakukan mereka dengan baik dan bahkan melindungi mereka lebih awal dengan rela dipukuli. Jika bosnya telah memerintahkan mereka untuk menyerahkan perangkat lunak itu, juga bukannya tidak mungkin Pandu menyeka darah dari sudut bibirnya. "Tidak, aku punya cara untuk menyelamatkan Haris. Lanjutkan saja pekerjaanmu, aku akan keluar sebentar." Dengan begitu dia segera mengambil kunci mobilnya dan meninggalkan kantor sebelum bergegas ke kantor grup Samuel. Pandu membutuhkan penjelasan untuk masalah ini. Sebelum Surya pergi menemui Pandu pada saat yang sama, dia juga menyuruh putrinya yang berharga untuk mencari masalah pada Tiara. Tak ada gunanya untuk menunda tugas yang sederhana seperti itu. Kali ini dia ingin saudara-saudaranya tahu seberapa hebatnya mereka. Sofia memiliki dendam lama terhadap Tiara. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk berurusan dengannya lagi. Secara alami tak mungkin baginya untuk membiarkan Tiara pergi begitu saja. Namun Tiara sekarang sudah pindah, jadi dia pasti tidak akan bisa ditemukan di sana. National Symphony Concerto telah memesannya, jadi dia tak akan bisa menemukan Tiara di salah satu dari dua tempat itu. Memutuskan untuk tetap berusaha, dia pun menelpon Prita. "Prita, aku Sofia. Apa kau tahu kemana Tiara pergi?" "Tiara? Oh, dia sudah dipecat. Jadi kenapa aku harus memperhatikan seorang pecundang? Setelah dia dipermalukan sepenuhnya, Metro Jaya sudah tidak punya tempat lagi untuknya. Jika dia belum pergi, maka dia mungkin bersembunyi di sudut kota." Prita mendengus sambil menghinanya. "Lalu, apakah ada orang di orkestra yang cukup dekat dengannya?" Sofia bertanya. Prita tidak peduli dengan siapapun di orkestra yang berhubungan dengan Tiara. Dia hanya khawatir tentang apakah dia bisa terpilih sebagai asisten pemain biola utama. Sekarang setelah pesaingnya Tiara sudah pergi, tak ada yang bisa mengancam statusnya lagi dan dia menjadi semakin sombong. "Orang yang cukup dekat dengannya? Oh, aku tidak tahu. Memang kenapa kamu mencarinya?" Sofia tidak mengatakan apa-apa tentang sikap Prita, tetapi bagaimanapun juga keduanya memang membenci orang yang sama. Jadi setelah mereka berdua menjelek-jelekan Tiara untuk sementara waktu, mereka pun menutup teleponnya. Karena orkestra tidak tahu kemana dia pergi, Pandu pasti tak akan memberitahu bahwa jika dia bertanya, jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Setelah merenung sejenak, Sofia mengangkat teleponnya lagi, lalu menemukan detektif swasta dan memberikan foto Tiara pada mereka, sambil menawarkan bayaran yang tinggi untuk menemukannya dalam jangka waktu yang singkat. Benar saja, tak butuh waktu lama bagi detektif swasta untuk menemukan alamat Tiara di Taman Lentera. Ketika Sofia melihat nama perumahan itu, dia pun menggetakkan giginya dengan kebencian. Tiara telah mengambil apartemen Sofia terakhir kali dan sekarang telah pindah ke daerah perumahan kelas atas dalam sekejap mata. Dia hanyalah seorang murahan. Jadi apa haknya untuk tinggal di tempat yang begitu bagus? Dia pasti berhubungan dengan pria lain.
Aku harus bisa mempermalukannya kali ini. Sofia lalu mengumpulkan pengawalnya dan pergi untuk memblokir pintu masuk di area perumahan. Di pintu masuk Taman Lentera, Sandi sedang berjalan di samping Tiara dan tersenyum. Dapat dilihat bahwa direktur musik sangat menyukaimu dan kemampuanmu telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Aku percaya bahwa pada waktunya kamu akan berdiri di atas panggung orkestra Berlin dan menampilkan pertunjukan kelas dunia. Sandi merasa seperti telah menemukan sebuah harta karun. Dengan bakat Tiara dan sikap pekerja kerasnya, dia menduga kalau Tiara pasti akan berada di panggung lebih awal dari yang dia harapkan. Tiara membalas senyumannya. Aku harus berterima kasih untuk bisa mengenalnya serta mendapat bimbingan langsung dari guru orkestra. Tiara, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Sofia mencibir setelah melompat keluar dari samping. Ketika Tiara melihat penyusup itu, senyum di sudut bibirnya membeku sambil berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Apalagi yang bisa aku lakukan di sini? Aku sedang menunggumu. Aku sudah mendengar bahwa kamu kehilangan pekerjaanmu. Jadi aku sengaja melakukan perjalanan ke sini untuk mengunjungimu. Siapa yang mengira? Dia pasti pacar barumu. Halo, aku Sofia." Sudut bibir Sofia sedikit naik dan tatapannya sudah menyapu ke arah Tiara dan Sandi dengan teliti sebelum akhirnya mendarat di wajah Sandi. Meskipun belum mengenal Sofia, namun ketika Sandi mendengarkan percakapan mereka, keduanya tampak seperti saudara perempuan sekaligus musuh. Sandi pun tak bisa membedakannya. Tak peduli apa sebenarnya hubungan mereka, tapi pernyataan Sofia terlalu menyebalkan. Jadi dia mengerutkan keningnya karena merasa kesal. Tiara lalu berkata dengan dingin, "Apa hubungannya kami denganmu?" "Hoho Tiara, jangan terlalu galak. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Oke, bukannya kamu baru saja putus dengan pria dari keluarga Samuel itu? Kamu telah menemukan pria lain dengan begitu cepat. Apakah pewaris Samuel tidak tahu?" "Hoho tidak, itu tidak benar. Dia seharusnya sudah mengetahui hal ini. Jika tidak, dia tak akan menargetkanmu dan membuatmu tidak bisa mendapatkan pekerjaan di kota Metro Jaya. Dasar penipu." Sofia bertingkah seperti sedang menonton pertunjukan ketika dia melihat ekspresi Tiara yang semakin gelap. Lalu dia pun berbalik dengan perlahan untuk melihat Sandi. "Hei, pacar barunya kakakku. Tolong jangan salah paham. Aku tak bermaksud untuk memisahkan kalian berdua. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tiara adalah..." "Bagaimana aku mengatakannya ya? Biarkan aku menasehatimu. Kamu berpikir sudah mengenalnya, tetapi sesungguhnya kamu belum mengenalnya. Dia memiliki banyak pria di dalam hatinya. Setelah dia berhubungan dengan orang yang tak dapat disebutkan namanya, dia memiliki semua kekuatan dan kemewahan. Sekarang dia sudah memiliki tunangan. Aku bahkan tak tahu apakah kakakku adalah simpanannya. Singkatnya, dia sudah dicampakkan." Wajah Tiara berubah menjadi masam dan dia menjawabnya dengan dingin, "Sofia, diamlah. Tak ada yang terjadi antara aku dan Niko." "Lihatlah, lihat. Rasa malunya sudah berubah menjadi sebuah kemarahan. Aku benar-benar tidak berbohong." Sofia meyakinkan. Tiara tak mau repot-repot berdebat dengannya. Ini bukan pertama kalinya Sofia mencoba mempermalukannya.
Jadi tak masalah jika dia berusaha untuk melakukannya lagi. Tiara hanya menoleh kembali pada Sandi. "Apa kamu mempercayaiku?" Meskipun Sandi merasa sedikit terkejut ketika mendengar pernyataan itu, namun kenyataannya sangat berbeda dari apa yang dia ketahui tentang Tiara. Dia memang belum mengenal Tiara untuk waktu yang lama, tetapi pria itu masih bisa mempercayainya. Dia menjaga Tiara di belakangnya sebelum menatap Sofia dengan dingin. "Yang benar-benar jalang. Tak peduli apa hubunganku dengan Tiara dan orang seperti apa dia. Aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu adalah seorang gadis. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan kejam seperti itu?" Sofia pun mencibir. "Sepertinya pria lain telah tertipu olehmu. Kakakku memang memiliki trik yang bagus. Tapi kamu jangan sampai menyesal di lain hari karena telah melindunginya sekarang." Sandi lalu membalas, "Aku sudah tahu gadis seperti apa dia, dan aku pun tak akan menyesalinya. Nona, aku juga berharap kalau kamu bisa menjaga mulut kotormu agar tetap bersih." "Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Kamu pikir kamu siapa?" Setelah dikritik karena memiliki mulut yang kotor untuk pertama kalinya, Sofia tiba-tiba menjadi marah. Namun dalam waktu singkat dia menjadi tenang kembali dan tertawa dengan dingin. "Aku tak berniat untuk berurusan dengan orang asing. Tapi karena kamu memang ingin melindunginya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kenapa kalian masih bersembunyi? Keluar sekarang!" Ada suara keras ketika sekelompok pengawal berpakaian serba hitam muncul dari lapangan, dan dalam sekejap Tiara dan Sandi pun sudah dikepung. Setelah melihat ini, Tiara terkejut dan dia berkata dengan dingin, "Sofia, kamu dapat menggangguku, tapi tolong lepaskan dia." Sofia tertawa dan meremehkan. "Membiarkannya pergi? Tiara, kamu sudah terlambat untuk mengatakannya. Aku sudah memberinya kesempatan untuk pergi. Dia yang tak mau pergi. Dia yang memarahiku sebelumnya. Pria itu telah menyinggungku. Jadi aku tak mungkin membiarkannya pergi dalam keadaan utuh sekarang." Pada saat itu, telepon Tiara terdengar berdering. Ada ingatan yang mampir di benak Sofia sambil berkata dengan tiba-tiba, "Ngomong-ngomong, Tiara, jangan cari Pandu juga. Adikmu yang tak berguna sedang sibuk sekarang. Jangan ganggu dia. Mari kita selesaikan urusan masing-masing." "Apa yang telah kamu lakukan pada Pandu?" Mata Tiara memerah dan ternyata itu adalah Pandu yang menelpon. "Bukan hal penting. Ayahku hanya pergi mencarinya. Tapi daripada mengkhawatirkan Pandu, lebih baik kamu memikirkan situasimu saat ini." Sofia melambai pada pengawal. "Lakukan." Sementara itu, mesin mobil Pandu terdengar meraung saat dia berhenti tepat di depan gedung kantor grup Samuel. Dia langsung melangkahkan kakinya menuju ke dalam kantor grup Samuel. Ketika para pegawai melihatnya marah untuk pertama kalinya, mereka pun merasa kalau Pandu agak menakutkan. Begitu mereka ingin menghentikannya, Pandu akan langsung memandangi mereka dengan tatapan yang tajam. Namun Pandu tetap berhenti di meja resepsionis. Suaranya terdengar dingin ketika dia berbicara. "Aku perlu berbicara dengan Pak Niko tentang sesuatu yang penting. Tolong bantu aku untuk memberitahunya sekarang." Resepsionis itu pun mengangguk dan hendak menghubungi Bima. "Ada masalah apa?" Bima kebetulan berada di lantai dasar ketika mendengar keributan itu. Dia berjalan keluar untuk melihatnya.
Setelah melihat bahwa yang baru tiba adalah Pandu, dia segera tersenyum dengan hangat. Apa yang sudah membawamu ke sini pada jam segini? Aku mencari Pak Niko. Di mana dia sekarang? Pandu mendesaknya dengan dingin. Bima terkejut mendengar ini, jadi dia bertanya-tanya. Selain saat pergi ke kediaman keluarga Romario, Pandu hampir tak pernah menunjukkan emosinya. Dia sangat marah hari ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Bima tak berani lagi menunda lagi. Tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi mencari Pak Niko sekarang. Pikiran Pandu menjadi kacau balau sepanjang perjalanan. Tetapi sekarang setelah bertemu dengan Bima, dia pun menjadi lebih tenang. Bima adalah asisten khususnya Niko, jadi dia harus diberitahu terlebih dahulu tentang apapun yang berhubungan dengan Presdir. Tetapi saat ini sepertinya dia tidak merasa bersalah. Hal itu menunjukkan bahwa dia juga tidak mengetahui tentang masalah itu. Terlebih lagi, Niko sepertinya bukan tipe orang yang akan memainkan trik kotor seperti itu. Namun bahkan jika dia tidak melakukannya, itu masih ada hubungannya dengan perusahaannya. Entah dia tahu atau tidak, mereka berdua perlu membicarakannya secara baik-baik. Segera setelahnya Bima keluar dan mengundang Pandu untuk masuk ke dalam kantor Presdir. Niko menundukkan kepalanya dan sedang memeriksa beberapa dokumen ketika dia mendengar langkah kaki Pandu dan menengadah ke atas. Bima bilang, "Kamu sedang mencariku. Apa ada masalah?" Pandu awalnya merasa tenang, tetapi ketika dia melihat Niko, mau tak mau dia segera bertanya, "Pak Niko, izinkan aku menanyakan satu hal kepadamu. Di matamu, apakah kamu masih menganggapku dan kakakku?" Mendengar hal ini, Niko meletakkan dokumen di tangannya ke samping dan mengerutkan keningnya. "Apa maksudnya?" "Pak Niko, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Terlepas dari apakah jawabannya iya atau tidak, aku akan mempercayaimu. Tentang masalah seluruh perusahaan di Kota Metro Jaya yang menolak perusahaan kami. Dikatakan bahwa itu adalah perintah langsung yang diberikan oleh grup Samuel. Apakah kamu sudah mengetahui tentang hal ini, Pak Niko?" Ucap Pandu. Sambil terkejut ketika mendengarnya, Niko lalu menoleh untuk melihat Bima. Apa yang sedang terjadi? Bima juga terkejut karena dia sama sekali tidak mendengar berita tentang masalah ini. Jika Niko memberikan perintah, itu pasti akan dilakukan melaluinya. Pasti ada orang lain di balik masalah ini. Dia pun segera berkata, "Aku akan segera memeriksanya." Namun apakah Bima memeriksanya atau tidak, Niko sudah merasa curiga. Di dalam grup Samuel tak ada konflik kepentingan dengan Pandu dan juga tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah seperti itu. Itu mungkin adalah perbuatan reksa, karena hanya dialah yang bisa melakukan hal seperti itu. Terakhir kali dia sudah gagal mengganggu Tiara, jadi dia menargetkan adiknya sekarang. Benar saja tak butuh waktu lama bagi Bima untuk kembali dengan punggung yang sudah basah oleh keringat. "Pak Niko, ternyata memang ada perintah seperti itu. Tetapi Tuan Besar Samuel yang memberikan perintah. Jadi itu tidak disampaikan pada kami." Niko pun segera berkata dengan dingin, "Cabut perintah itu dan buat klarifikasi sekarang juga." "Oke, Pak Niko." Bima segera menerima perintah itu dan pergi keluar dan mulai membuat beberapa pengaturan. Hanya Niko dan Pandu yang tersisa di dalam ruangan. Meskipun masalah ini tampaknya telah diselesaikan, tapi Pandu masih merasa panik. Dia menatap Niko dengan ekspresi yang rumit.
Pak Niko, bisakah kamu menjelaskan kepadaku apa yang sedang terjadi? Pak Niko, aku benar-benar tidak mengerti. Aku dan kakekmu sepertinya belum pernah bertemu sebelumnya. Aku hanya pernah melihatnya di TV dan di majalah. Apakah aku telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Niko terdiam sejenak dan tak biasanya dia menjadi bingung untuk menjawab pertanyaan Pandu. Tak ada satupun dari kakak beradik itu yang melakukan kesalahan. Itu hanya karena Reksa merasa bahwa Niko terlalu dekat dengan Tiara, jadi Reksa berniat untuk mengusir mereka. Niko merasa agak aneh bahwa Reksa menggunakan alasan ini untuk menargetkan mereka, dan dia bahkan merasa bahwa Reksa sudah membuat masalah dengan cara yang tak masuk akal.